Bab 25, Menjadi CEO. Chief Lee melirik Hailey dan Tyler dan langsung tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang luar biasa. Kepala Lee berkata, Ms. Camden, kami tidak punya hak untuk menangkap Tuan Jordan sampai ada bukti pasti yang memberatkannya. Petik 2. Jika Anda bersikeras agar kami menangkapnya, harap tunjukkan bukti seperti video atau foto dia mencuri jam tangan atau bukti dia menjual jam tangan dengan imbalan uang. Petik 2. Juga, berhenti menyebut mantan suamimu pengemis atau tidak berguna. Lagi pula, kalian berdua dulunya adalah pasangan yang sudah menikah, dan kata-kata itu terlalu menyakitkan. Petik 2. Hailey Camden mendengus dingin, aku tidak salah. Jika dia sedikit lebih kompeten, saya tidak akan menceraikannya. Kaulah yang memulai perceraian dengan Jordan. Tuan Stelle. Masih terlihat sangat sombong, Hailey menjawab, ya, saya yang memulai perceraian. Apakah dia sudah menyesalinya? Petugas polisi tidak berani mengungkapkan identitas asli Jordan dan karenanya tidak punya pilihan selain tersenyum dan mengacungkan jempol Hailey. Jauh di lubuk hatinya, dia berpikir, seharusnya Anda yang menyesali keputusan Anda untuk menceraikan CEOS Corporation, yang memiliki kekayaan bersih miliaran dolar. Petik 1. Melihat kedua petugas polisi itu pergi, Hailey bertanya lagi, apakah ada seorang wanita di kamarnya? Kepala Lee menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan. Stelle tinggal sendirian di kamar. Tidak ada orang lain. Hailey dalam suasana hati yang jauh lebih baik, dan dia bergumam pelan, aku tahu itu. Dia masih mencintaiku. Petik 2. Melihat bahwa Hailey yang arogan masih tidak tahu kesalahan besar yang telah dia buat, kepala Lee menghela nafas dan pergi. Setelah keduanya pergi, Tyler bertanya dengan bingung, mengapa mereka menjadi begitu sopan kepada Jordan setelah turun. Petik 2. Hailey tidak memperhatikan detail ini dan hanya berkata, aku harus cepat menelepon ibuku untuk memberitahu mereka mengumpulkan bukti. Begitu Hailey mengeluarkan ponselnya, dia menerima telepon dari Drew sebelum menelepon Sylvie. Halo, Drew. Hailey jarang menerima telepon dari Drew. Tetap saja, mereka baru-baru ini mulai sering menghubungi satu sama lain, mungkin karena Jordan. Berpura-pura sayang, Drew bertanya, Hailey, bagaimana keadaanmu? Saya mendengar Anda menelepon polisi. Apakah mereka tidak membawanya ke kantor polisi? Petik 2. Hailey menjawab dengan jujur, tidak, petugas polisi mengatakan bahwa mereka tidak dapat menangkapnya karena tidak ada bukti. Bukti? Bukti apa yang mereka inginkan? Tanya Drew. Hailey menjawab, bukti pencurian arlojinya atau tanda terima penjualan arloji itu. Drew memikirkannya sebentar dan merasa bahwa tidak mungkin ada bukti Jordan mencuri arloji karena dia bukan pelakunya sejak awal. Namun, sekarang arloji itu ada di tangan Drew, dia bisa saja mengarang bukti melawan Jordan untuk menuduhnya menjual arloji itu. Drew berkata, serahkan masalah ini padaku. Aku akan mencari tahu kepada siapa dia menjual jam itu. Kalau begitu, yakinlah, aku akan memasukkannya ke balik jeruji. Setelah menutup telepon, Hailey panik dan terus mengacak-acak dan mengutak-atik rambutnya. Dia ingin menghukum Jordan agar Jordan memperlakukannya seperti ratu lagi dan memanjakannya seperti dulu. Di sisi lain, dia ingin Jordan mematuhinya tanpa membuatnya marah atau menentangnya. Di sisi lain, dia sangat tidak ingin Jordan dihukum secara hukum. Lagi pula, setelah 3 tahun hidup bersama sebagai suami dan istri, bagaimana mungkin Hailey membiarkan Jordan menghabiskan 10 tahun di penjara? Tyler, di samping Hailey, meneteskan air liur terus-menerus ketika dia melihat dia mengacak-acak rambutnya, yang menurutnya sangat seksi. Dia meraih tangan Hailey dan berkata, sayang, mari kita menginap di Westlake malam ini juga, ya. Petik 2. Hailey mengangkat tangannya sebagai kejutan bagi Tyler dan kemudian menamparkan wajahnya. Memukul. Hailey membentak, kamu bahkan tidak bisa menangani Jordan, dan kamu berani tidur denganku. Tanda tanya tanda seru petik 2. Setelah mengatakan itu, Hailey pergi dengan marah. Ditampar di lobi hotel adalah hal yang cukup memalukan. Menutupi wajahnya, Tyler berpikir dalam hati, Jordan Stelle, kamu membuat segalanya sulit bagiku hari ini. Tapi, begitu kamu keluar, aku tidak akan melepaskanmu. Dia berjalan menuju manajer hotel, yang telah menonton dari samping, dan mencengkeram kerahnya. Dia memerintahkan, begitu Jordan Stelle meninggalkan hotel, segera beritahu saya. Saat itu pukul 6 pagi. Jordan berganti jas, memakai dasi,
dan sepasang sepatu kulit. Dia kemudian waks rambutnya dan menatanya menjadi pompadour samping, membuatnya terlihat ramah tamah dan sangat mirip dengan CEO perusahaan. Itu adalah pertama kalinya Jordan mengenakan setelan jas dalam 3 tahun terakhir. Dia memperhitungkan bahwa bahkan Hailey tidak akan bisa mengenalinya selama beberapa detik setelah dia melihatnya. Petugas meja depan semua tercengang ketika dia turun dari lantai atas. Dia CEO yang sangat mendominasi. Auranya benar-benar berbeda dari saat dia check-in kemarin. Saya sedang jatuh cinta. Aku ingin tahu siapa yang begitu beruntung menjadi istrinya. Petik 2. Dua petugas meja depan tercurah dan pingsan di atas Jordan ketika manajer hotel, John, segera berjalan dan menegur, kalian sangat gila. Perhatikan gambarmu. Petik 2. Setelah itu, John berjalan keluar dari lobi dan menelepon Tyler. Jordan Stelle telah keluar. Tyler telah mengatur agar beberapa orang tinggal di luar hotel, dan mereka segera mulai membuntuti Jordan. Jordan memanggil taksi dan tiba di menara kantor S Corporation di kawasan pusat bisnis 20 menit kemudian. Itu adalah hari pertama resminya bekerja sebagai CEO. Jordan turun dari mobil dan menatap menara megah dengan senyum di wajahnya. Victoria Clarke, Anda bersumpah untuk memutuskan semua mata pencaharian saya kemarin. Aku ingin tahu bagaimana sikapmu saat melihatku hari ini. Bab 26, Ashley Ross. Jordan bersemangat untuk mengambil peran sebagai CEO yang mendominasi setelah menghabiskan 3 tahun sebagai menantu yang tinggal di rumah. Namun, kehebohan Jordan bukan karena identitas barunya sebagai CEO. Tumbuh di keluarga kaya, dia sudah lama bosan dengan rasa superioritas yang berasal dari berada di atas orang lain. Yang membuat Jordan heboh adalah Victoria, wakil presiden cantik S Corporation. Yang terakhir bisa memikat semua pria di lingkaran kelas atas Orlando. Dia berjalan ke lobi di lantai pertama gedung itu, di mana ada gantri keamanan. Orlando adalah kota maju dengan teknologi mutakhir. Gantri di lantai 1, misalnya, sudah bisa diakses melalui sidik jari dan pengenalan wajah. Namun, karena ini adalah hari pertama Jordan bekerja, dia belum mendaftarkan sidik jari dan wajahnya ke sistem keamanan. Oleh karena itu, Jordan mengeluarkan kartu yang diberikan butler Frank kepadanya dan menggeseknya untuk melewati gantri untuk naik lift. Ketika dia tiba di lantai kantor Presiden S Corporation, belum ada seorang pun di kantor. Jadi Jordan membuka kunci pintu dengan kunci dan memasuki kantor pribadinya untuk membaca beberapa dokumen. Pada saat yang sama, orang-orang yang dikirim Tyler untuk membuntuti Jordan juga melapor kepadanya. Collins, Jordan Stelle telah memasuki menara kantor S Corporation di kawasan pusat bisnis. Petik 2. Apa? Pada saat ini, Tyler masih berbaring di tempat tidur dan bingung mendengar bahwa Jordan telah pergi ke S Corporation. Untuk apa Jordan Stelle di sana? Miss Clarke, wakil presiden S Corporation, mengatakan dia akan memastikan Jordan tidak akan pernah tinggal di kota ini di masa depan. Mungkinkah Jordan ada di sana untuk membalas dendam pada Nona Clarke? Petik 2. Tyler meminta nomor telepon Victoria di pesta ulang tahun Nyonya Tua Camden kemarin. Sebagai seorang pria, dia juga sangat tertarik pada Victoria. Dia akan rela kehilangan 10 tahun umurnya dengan imbalan kesempatan untuk bercinta dengan Victoria sekali di ranjang besar. Sayangnya, dia tahu bahwa, dengan standar Victoria, dia tidak akan pernah menyukainya. Tyler memutar nomor telepon Victoria. Telepon berdering beberapa kali sebelum Victoria menjawab dengan suara lelah, siapa yang berbicara. Tyler tersenyum dan berkata, Nona Clarke, ini Tyler. Aku bersulang untukmu di jamuan ulang tahun Nyonya Tua Camden tadi malam. Victoria menyetujui dan bertanya, Tuan Collins, apakah ada alasan Anda menelepon pada jam selarut ini? Petik 2. Tyler menjawab dengan cemas, Nona Clarke, Anda masih ingat Jordan Stelle, menantu Camdens, bukan? Kemarin, kami berdiri dalam solidaritas dengan Camdens. Kami bersumpah untuk memastikan bahwa Jordan Stelle tidak akan pernah bisa mencari nafkah di kota ini mulai sekarang. Bajingan itu pergi ke perusahaanmu pagi-pagi sekali hari ini. Aku menduga dia mencoba membalas dendam padamu. Victoria terkekeh dan berkata, jangan khawatir, gedung ini dikunci dan dijaga oleh petugas keamanan. Dia tidak akan bisa naik ke atas. Tyler berseru, orang-orang yang saya kirim untuk mengawasinya memberitahu saya bahwa Pang itu memiliki kartu di tangannya yang memberinya akses melalui gantris untuk naik ke atas.
Dia mungkin bersembunyi di kantormu sekarang. Bisakah hidup Anda dalam bahaya jika Anda naik? Petik 2. Apa? Bagaimana dia bisa memiliki kartu akses perusahaan kita? Petik 2. Victoria duduk dengan terkejut, dan selimut yang menutupi tubuhnya juga jatuh, memperlihatkan bahu dan lengannya yang bersih dan indah. Jika seorang pria melihat adegan itu, dia pasti akan mimisan. Tyler menjelaskan, Pang itu mencuri jam tangan dari Camdens dan menjualnya seharga lebih dari $800.000. Dia kaya sekarang. Ada begitu banyak karyawan di perusahaan Anda, dia bisa saja membayar mereka sejumlah uang untuk mendapatkan kartu. Tidak ada yang aneh tentang itu. Nona Clarke, saya mengkhawatirkan Anda. Kamu sangat cantik. Sayang sekali jika kau ditebas oleh bajingan itu. Victoria juga khawatir, dan dia berkata, terima kasih atas pengingatnya. Saya akan mengirim seseorang ke perusahaan untuk segera melihatnya. Petik 2. Ya, aku akan membantumu di kantor juga. Nona Clarke. Tyler mengambil kesempatan ini untuk menyedotnya. Mendengar betapa hormatnya dia, Victoria tersenyum tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, Victoria langsung menelepon sekretaris pribadinya, Ashley Ross. Ashley, segera pergi ke kantor dan periksa apakah ada orang yang mencurigakan. Jika ada, segera hubungi polisi. Setengah jam kemudian, seorang wanita yang mengenakan kemeja putih, rok sutra hitam, dan kacamata berbingkai hitam bergegas ke gedung kantor S Corporation. Selamat pagi, Nona Ross. Petugas keamanan yang sedang bertugas membelalakan matanya saat melihat Ashley Ross. Meskipun Ashley Ross lebih rendah dari Victoria dalam semua aspek, yang terakhir terlalu jauh dalam hal status di mata petugas keamanan. Sebaliknya, Ashley Ross adalah orang yang sering diimpikan oleh petugas keamanan gedung. Selain itu, Ashley Ross adalah seorang sekretaris dan sering mengenakan setelan bisnis yang membuatnya tampak seperti pramugari, meninggalkan banyak imajinasi dan fantasi mereka. Pagi, Ashley Ross menjawab acuh tak acuh dan bergegas ke atas. Setelah akhirnya tiba di lantai tempat Jordan berada, Ashley Ross menemukan bahwa pintu itu secara mengejutkan telah dibuka oleh seseorang. Dia pikir itu rekannya, tetapi setelah memanggil 2 kali, tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa ada seseorang di kantor presiden. Dia pasti orang mencurigakan yang disebutkan Nona Clarke, kan? Ashley Ross segera mendorong pintu dan bertanya, siapa kamu? Bagaimana Anda bisa masuk? Apa yang kamu coba lakukan tanpa izin di kantor kami? Petik 2. Jordan sedang membaca laporan perusahaan dan terpana melihat Ashley Ross. Dia bertanya, siapa kamu? Petik 2. Ashley Ross mengangkat kacamata berbingkai hitamnya dan berkata, saya sekretaris pribadi Nona Clarke, Ashley Ross. Jordan menatap ansambel seksi Ashley Ross dan bertanya-tanya, mengapa Victoria ingin memiliki sekretaris yang begitu menarik? Bukankah itu kebiasaan laki-laki yang biasa?